Haleluya. Iya, shalom, selamat pagi. Untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama Rumah Doa Segala Bangsa, ya dimanapun saudara berada, pagi hari ini seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini adalah hari terakhir di bulan Januari ya, tanggal 31 Januari, dan saya puji Tuhan, bersyukur bisa tetap live ya di sosial media ini, di mana kebenaran firman Tuhan harus saya sampaikan. Nah, itu amanat agungnya seperti itu. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, buat teman-teman saya yang ada di Jepang, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, di Australia, yang ada di Israel, dan juga yang ada di Indonesia, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, ya dimanapun Anda berada, ya juga yang ada di Manado, buat saudara-saudara saya yang ada di Manado, ya semoga semuanya ada dalam keadaan baik, ya semua keluarga besar di sana. Ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya Bapa, singkapkan, bukakan ya Bapa mata hati mereka untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena hamba percaya firman-Mu yang pagi hari ini disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jamah ya Bapa semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami siapkan hati kami. Saya beri judul khotbah Yesus Sang Gembala yang Menuntun. Itu diambil dasar firman Tuhannya dari surat Yohanes 10 ayat 11. Jadi siapkanlah Alkitabmu atau Alkitabmu, ya siapkanlah baca di dalam Yohanes pasal 10, karena itu yang akan saya eksegese apa kata firman Tuhan. Mari kita membaca terlebih dahulu di dalam Perjanjian Baru surat Yohanes pasal ke-10. Demikian firman Tuhan, ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, ya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat yang kedua, dombanya. Ya, saudaraku, ya, bahwa khotbah pada pagi hari ini, Yesus yang saya beri judul, Yesus adalah Sang Gembala yang menuntun, ya, Sang Gembala yang menuntun. Oke. Ya, kita punya Tuhan yang hebat, saudaraku. Kita punya Yesus yang hebat. Maka itu saya mau bagikan perikop di dalam Yohanes pasal 10 adalah gembala yang baik. Saudaraku, seperti di dalam perumpamaan pagi hari ini, ya,
bahwa gembala yang baik, Yesus sedang menyampaikan dengan perumpamaan antara gembala dan domba. Siapa itu gembala, siapa itu domba. Jadi saudaraku, perumpamaan ini harus Anda mengerti lebih dahulu supaya Anda tidak gagal paham, ya. Saya akan memulai dari siapa penulisnya. Ya. Murid yang dikasihi Yesus. Ia adalah saksi mata utama yang menulis dengan kedalaman teologis untuk membuktikan keilahian Yesus. Siapakah itu? Sebentar saudara, ada sesuatu yang mengganggu saya. Iya, ada kabel yang terjepit saudaraku. Jadi oke, saya lanjutin ya. Latar belakang dan konteks penulis, ya, saya mau mengajarkan berdasarkan hermeneutiknya, ya, sesuai dengan latar belakang dan konteks penulis. Jadi siapa yang menulisnya Anda harus tahu dulu. Penulis adalah Rasul Yohanes, ya, di mana dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Murid-murid itu pasti dikasihi Yesus. Kalau bukan murid, tidak mungkin Yesus mengasihi yang bukan muridnya. Jadi kita orang Kristen bukan ingin menjadikan Kristen, tetapi kita menjadikan diri kita sebagai murid Kristus. Jangan kita menjadi Kristen tanpa pertobatan. Saudara dan saya, mari kita harus menjadi murid Yesus. Ya. Jadi murid yang dikasihi Yesus adalah Rasul Yohanes. Ia adalah saksi mata utama yang menulis dengan kedalaman teologis untuk membuktikan keilahian Yesus. Maka dia menggunakan perumpamaan. Ya. Hanya dia yang diberikan pemahaman secara teologis. Bagaimana Yesus, dia adalah sang gembala, dan saudara dan saya ini adalah domba-domba. Ya. Kemarin saya sudah pernah ceritakan bahwa karakter domba dan kambing itu berbeda. Ya. Oke, jadi peran bagi bangsa Israel, ya, Yohanes menulis untuk menegaskan bahwa Yesus adalah pemenuhan nubuat Mesias yang selama ini dinanti-nantikan oleh orang Israel. Ia berperan meluruskan pemahaman Yahudi yang keliru tentang pemimpin dengan memperkenalkan konsep kasih yang berkorban. Jadi Yohanes datang di dalam penulisannya itu untuk meluruskan pemahaman orang Yahudi, konsep yang keliru tentang pemimpin, dengan memperkenalkan konsep kasih. Karena pengajaran kasih, saudaraku, hanya didapat dari pengajaran Kristus. Di luar pengajaran Kristus tidak ada kasih, saudaraku. Karena apa? Kristus sendiri yang sudah berkorban. Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Dia yang sudah berkorban. Saudara, sekalipun saudara pemimpin-pemimpin di dunia ini, mau nggak saudara disalibkan? Itu bedanya. Itu bedanya. Anda dan saya adalah sebagai manusia biasa yang tidak akan mungkin mampu membunuh diri sendiri, yang tidak mungkin mampu berkorban untuk orang lain.
Karena perjanjian orang Kristen, ya, orang pengikut Kristus harus dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Ditenggelamkan di dalam pengakuan kepada nama Yesus Kristus. Kuyup di dalam Yesus. Sebagai simbol saudara pengikut Yesus. Kemudian Anda akan diajar. Tetapi Anda sudah dikuduskan. Namamu sudah dikuduskan karena engkau sudah dibaptis di dalam nama Yesus. Adalah pemimpin secara fisik. Karena apa? Seperti saya pelajari kemarin bahwa bangsa Israel, ya, bangsa Yahudi ini ada di dalam penindasan. Dalam penindasan orang Roma. Di mana mereka sangat tertindas, saudaraku. Serba sulit kehidupan mereka karena mereka ditindas oleh kaisar, oleh raja dari Roma sana. Maka semua gerak-gerik orang Yahudi, karena mereka adalah semuanya di bawah kekungan Roma. Nah, orang Yahudi membutuhkan keselamatan, membutuhkan pertolongan, seperti mereka mempelajari kitab-kitab Taurat. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian di dalam perlindungan tiang api, tiang awan, di waktu siang, di waktu malam, dari pengejaran tentara Firaun, dan bagaimana laut Teberau itu bisa terbelah, di mana bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu bisa melewati jalan di dasar laut. Nah, mereka memahami bahwa mereka butuh perlindungan, butuh Mesias, butuh pemimpin, tetapi dalam arti fisik yang membebaskan mereka dari kekaisaran Roma, dari tentara-tentara Roma. Karena Israel, Yahudi itu di dalam penjajahan mereka. Ya, karena pemenang perang dunia, ya, Roma mengalahkan Yunani. Ya. Oke. Jadi Yohanes, ya. Yohanes ia berperan meluruskan pemahaman Yahudi yang keliru tentang pemimpin dengan memperkenalkan konsep kasih yang berkorban. Jadi sangat berbeda sekali pemahaman cara pikir orang Yahudi dengan orang-orang pengikut Kristus. Yang rela berkorban itu adalah gembala. Gembala itu harus rela berkorban, ya, mengembalakan domba-dombanya. Saudaraku, saya memiliki seorang gembala di rumah doa segala bangsa. Ya. Anda juga yang memiliki komunitas atau Anda yang sedang bergereja juga pasti memiliki gembala. Ya. Gembala itu berbeda dengan seorang pengkhotbah, seorang pengajar. Gembala itu tidak semuanya orang bisa menjadi gembala. Ya. Gembala dalam konteks manusia, dia bagaimana dia meneladani gembala Yesus yang agung. Ya, gembala yang baik itu hanya Yesus. Maka setiap orang-orang percaya, saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, saya juga berusaha belajar menjadi gembala. Ya. Dengan mengajarkan, ya, dengan khotbah-khotbah pengajaran pada pagi hari ini untuk memastikan bahwa saudara mendapatkan pencerahan pengajaran yang benar. Anda bisa membedakan antara gembala dan domba karena Tuhan Yesus berbicara dengan menggunakan perumpamaan. Orang-orang Yahudi tidak mengerti
Hanya orang-orang yang mendapatkan kasih karunia yang bisa mengerti. Murid-murid Yesus yang sudah digenapi di dalam Yesus. Waktu penulisan sekitar tahun 85 sampai 90 Masehi di abad pertama. Jadi surat Yohanes ya yang saya baca, Yohanes pasal 10 itu sudah ditulis oleh Yohanes di tahun 85 sampai di tahun 90 Masehi, masih abad pertama. Inilah pengajarannya, saudaraku, di mana konteks zaman itu bangsa Israel saat itu sedang mengalami krisis kepemimpinan rohani. Para pemimpin agama, atau supaya Anda tahu, para pemimpin agama orang Yahudi itu adalah kaum Farisi dan Saduki. Ya. Seringkali bersikap seperti orang upahan yang hanya peduli pada aturan dan status, namun mengabaikan keselamatan domba-dombanya. Jadi hati-hati, saudaraku, kalau Anda digembalakan, ya, digembalakan oleh nabi-nabi palsu. Saya mengistilahkan nabi-nabi palsu, sekalipun dia adalah seorang yang sedang menggembalakan, tetapi mereka adalah nabi-nabi palsu, menggembalakan seperti orang Farisi dan Saduki. Mereka, jadi hati-hati, saudaraku, kalau Anda melihat pemimpin saudara seperti seorang upahan, kalau tidak diupah oleh jemaatnya, tidak mau bekerja, seperti orang upahan semua di perhitungan. Hati-hati, saudaraku, ya. Ketika saudara sedang dilayani upahan, itu yang terjadi atas orang Yahudi, orang Farisi dan orang Saduki. Mereka mengerti aturan-aturan, hukum-hukum mereka mengerti. Ya. Mereka hanya memberikan kuk yang beban. Kuk itu kalau saudara melihat di punggung kerbau atau sapi itu ada ada palang yang ada di atas punggung mereka supaya sapi atau kerbau itu bisa menarik bebannya, tetap dibebankan kepada binatang, pada sapi atau kerbau dalam membajak sawah. Itu kuk. Jadi kalau Anda melihat kuk itu apa? Itu yang ada di atas beban sapi atau kerbau yang sedang membajak. Nah, orang Farisi, orang Saduki seperti itu, saudaraku, memberikan beban-beban yang berat kepada jemaatnya, untuk jemaatnya mengikuti. Bahkan acap kali mereka minta upahan. Ini hati-hati, saudaraku, ketika saudara menemukan pengajar-pengajar palsu dimanapun Anda berada, ya, dan mereka minta uang, bahkan minta tanpa malu-malu, ya, mencuri barang berharga dari jemaatnya dengan mengatasnamakan Tuhan. Hati-hati, saudaraku, itu adalah ciri-ciri nabi-nabi palsu, memutarbalikkan. Makanya saya harus mengajar, saudaraku, ketika saudara menemukan pengajaran-pengajaran demikian, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mereka adalah orang-orang Farisi dan Saduki yang seringkali bersikap seperti orang upahan. Ketika saudara memiliki pemimpin-pemimpin rohani Anda, tetapi melakukan seperti orang upahan, ya, memeras, tapi Anda ditakut-takuti dengan macam-macam dalil, Anda bisa melihat dari buahnya, saudaraku. Ya, ketika pemimpin saudara, Anda bisa melihat dari buahnya apakah pemimpin saudara itu memeras saudara, tidak membagikan firman yang berdasarkan firman Tuhan, tapi memeras. Ya, hati-hati, ya. Itu adalah contoh
yang terjadi atas bangsa Yahudi. Maka pemahaman mereka sudah dalam kondisi sulit, di mana mereka hidup di dalam kekaisaran Romawi, ya, orang Yahudi. Mereka juga masih dipersulit oleh imam-imam, para pemimpin agama Farisi, Saduki, yang notabene mereka mengerti tentang hukum Taurat, tetapi hukum Taurat untuk mereka, bukan untuk pemimpinnya, memberikan beban-beban kuk kepada para jemaatnya. Seringkali seperti itu makanya dikatakan pemimpin orang upahan yang hanya peduli pada aturan dan status aturannya, tapi aturan itu dia tahu, tapi bukan untuk dirinya, tetapi untuk mereka, untuk jemaat. Sementara mereka memberikan teladan yang tidak baik, ya, mereka sedang memperkosa ayat, memperkosa firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hanya ada di dalam pengajaran Kristen. Ya, firman Tuhan itu hanya ada dalam pengajaran Kristen. Namun mereka mengabaikan keselamatan domba-dombanya. Mereka mengabaikan keselamatan domba-dombanya, jemaatnya. Ya terserah Anda mau jungkir balik, terserah. Yang penting saat aku butuhkan, Anda beri pada saya. Mereka nggak peduli dalam kehidupan keselamatan domba-dombanya. Seorang gembala yang baik mau berkorban. Itulah Yesus, saudaraku. Oke, jadi itu adalah pembukaan. Saya masuk di dalam Yesus sang gembala yang menuntun. Ya, kita sudah mendengar tadi saya di pembukaan. Saya masuk ke dalam khotbah. Ya, dalam dunia yang penuh dengan suara yang menawarkan jalan keluar, ya, kita seringkali bingung harus mengikuti siapa. Anda coba pikir, Anda renungkan perkataan saya. Dalam dunia yang penuh dengan suara-suara yang menawarkan jalan keluar, kita seringkali bingung harus mengikuti siapa. Saya mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus membuat pernyataan radikal. Dikatakan apa? Akulah gembala yang baik. Yesus membuat pernyataan radikal untuk orang-orang Yahudi. Ya. Dan Yesus juga mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya sebagai murid Yesus, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hanya Yesus, saudaraku. Maka itu dia adalah gembala yang baik, karena Yesus akhirnya mau berkorban untuk saudara dan saya dengan kematiannya. Kenapa orang Kristen percaya kepada Yesus? Karena Yesus sudah berkorban. Ya. Gembala yang baik, dia sudah berkorban. Gembala yang baik, gembala yang tidak berdosa. Kita belajar seperti itu. Jadi kalau pemimpin-pemimpin saudara, ya, sebagai gembala dimanapun Anda berada, Anda mendapatkan dipersekusi kah, dihina. Yesus sudah lebih dahulu, ya, bahwa Yohanes 10 ayat 11, Yesus membuat pernyataan radikal, hanya dia, akulah. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Kemudian gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan itu terbukti bukan omong kosong. Kalau saudara memiliki pemimpin banyak, saudara,
Karena pernyataan akulah gembala yang baik diikuti dengan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pertanyaan saya, nyawa manusia itu ada berapa? Saudara dan saya itu hanya punya satu nyawa. Kalau nyawamu mati, engkau hanya jadi seonggokan daging. Siapa di dunia ini yang berani relakan nyawanya untuk orang lain? Tidak pernah ada, saudaraku. Ya, Yesus sudah melakukannya untuk domba-dombanya. Pembahasan bagaimana karakter sang gembala sejati itu harus dimiliki oleh saudara dan saya. Berdasarkan perikop pasal 10 ya, yang saya pelajari, ada 3 hal utama yang mendefinisikan Yesus sebagai gembala. Ya. Di dalam Yohanes pasal 10 ada 3 hal utama yang mendefinisikan Yesus sebagai gembala. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Gembala bisa menjaga domba untuk mendapatkan upah. Ya, upahnya adalah bisa saja karena gembala pada zaman abad ke-1, ya, gembala-gembala orang-orang Yahudi itu adalah gembala-gembala domba. Ya, karena Raja Daud itu adalah seorang gembala domba. Sebelum menjadi raja, dia seorang gembala yang menggembalakan domba, kambing, ternak lah. Jadi gembala biasa menjaga domba untuk mendapatkan apa, saudara? Kenapa saudara menjaga domba-dombanya? Gembala untuk mendapatkan susu atau bulu. Ketika dalam pemotongan bulu domba, karena domba itu bulunya banyak, bulunya itu dipintal menjadi wool, menjadi hangat untuk digunakan oleh gembala. Ya, gembala biasa menjaga domba mendapatkan upah, gembala biasa. Ya. Tetapi Yesus adalah gembala yang memberikan nyawanya. Jadi ada 2 perbedaan, saudaraku. Kalau kita berbicara gembala biasa seperti saudara dan saya sebagai gembala, itu hanya memanfaatkan susunya, memanfaatkan bulunya. Itu adalah kategori gembala biasa, dan manusia pada umumnya seperti itu, para gembala. Ya. Tetapi Yesus adalah gembala yang memberikan nyawanya. Ini bedanya, saudaraku. Yesus adalah sebagai gembala yang memberikan nyawanya. Di sini Yesus sedang menubuatkan kematiannya di kayu salib. Ia tidak lari saat serigala, saat maut dan dosa datang di dalam kehidupan Yesus yang tidak berdosa. Datang, justru ia menghadangnya demi kita. Itulah, ya, Yesus mati. Ya, Yesus memberikan nyawanya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Jadi saudara, ketika saya berkhotbah seperti ini, saudara bisa memaknainya. Saya menggunakan bahasa perumpamaan, saudaraku. Maka saudara harus mengerti, memiliki kerendahan hati. Yang saya bicarakan adalah Yesus. Saudara menjadi gembala? Mungkin iya. Ya. Pada umumnya gembala itu hanya memanfaatkan dari domba-dombanya, seperti saya katakan tadi, memanfaatkan susunya, memanfaatkan woolnya, bulunya.
untuk dimanfaatkan. Berbeda dengan Yesus, saudaraku. Nah, Yesus mau berkorban nyawanya, saudaraku. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk sebuah agama. Anda yang baru mendengar khotbah saya pada pagi hari ini, mari ikutlah pengajaran Yesus. Ya, Yesus datang ke dunia ini untuk menjadikan saudara dan saya murid. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadikan Anda menjadi orang Kristen tanpa pertobatan. Anda mengerti bedanya? Tapi karena manusia tidak mampu, ya, manusia tetap ada di dalam dosa, maka Yesus sendiri rela untuk saudara dan saya. Dia manusia ilahi 100% yang tidak berdosa. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Jadi saudara dan saya ini orang-orang yang tidak layak menerima keselamatan, karena engkau sudah berdosa. Dosa turunan yang engkau terima. Orang Israel bagaimana hebatnya, tetap tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Karena satu hukum Taurat saja tidak dijalankan, semuanya batal. Maka Yesus yang adalah kasih, dia tahu bahwa ciptaannya ini tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kekekalan, maka dia datang untuk mati. Kematiannya itu adalah simbolis untuk manusia yang mau datang kepada dia, yang mau dibaptis, percaya menjadi murid Yesus. Maka perjanjian orang percaya dengan Yesus itu adalah perjanjian darah. Karena darahnya sudah tercurah, ya, maka orang Kristen melakukan perjamuan kudus untuk peringatan. Oke, saudaraku, dari ayat yang ke-10 ini saya pelajari. Yang pertama tadi, otoritas melalui pengorbanan hanya bisa dilakukan oleh nama Yesus. Ayat 11. Ayat yang 14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kalau gembala yang baik, maka domba-domba itu mengenal suaranya. Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di dalam bahasa aslinya, kata mengenal itu apa? Ginosko. Ya, ginosko artinya mengenal. Yesus mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suaranya. Yesus adalah seorang gembala, mengenal setiap pribadi domba-dombanya, mengenal setiap pribadi murid-muridnya. Demikian juga saudara, Anda sebagai seorang gembala, domba-dombanya, jemaatnya harus mengenal suara gembala. Ginosko, mengenal. Saudara tidak akan mungkin mengenal suamimu, saudara tidak akan mungkin mengenal istrimu kalau saudara tidak memposisikan seperti gembala dan domba-domba, di mana domba-domba mengenal suara gembalanya dan gembala mengenal akan domba-dombanya. Ya. Artinya apalah? Keintiman hubungan. Rumah tangga bisa pecah, rumah tangga bisa pisah karena tidak saling mengenal, saudaraku. Karena kita hanya mengenal secara fisik suami kita atau istri kita atau anak kita.
hanya secara physically, tetapi kita tidak mengenal kedalaman mereka. Ya, saudaraku, ayo, keintiman hubungan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, lakukanlah Anda seperti gembala yang baik, karena Anda memiliki domba, dan Anda dan saya yang adalah dengan perumpamaan domba-domba, jadilah domba-domba yang baik. Jangan berubah menjadi kambing. Saya ulangin lagi, ya. Gembala yang baik, ya, mengenal domba-dombanya, mengenal. Ingin rasanya saudara juga saya menjadi gembala yang baik, mengenal keluarga kita, mengenal istri kita, mengenal suami kita, mengenal anak kita. Demikian juga sebagai domba, saudara mengenal gembalanya, mengenal suaminya. Ya, perumpamaan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Anda bisa memposisikan siapa gembala, siapa domba. Setelah Anda tahu posisinya, ketika Anda menjadi domba, jangan berubah karakternya menjadi kambing yang suka menanduk. Karakter kambing dan domba itu berbeda. Karakter domba itu penurut, fokus, taunya makan, ya, tapi dia lemah, saudaraku. Ketika dia terbalik, terguling, bisa mati. Maka gembala itu menjaga domba-domba itu jangan sampai terbalik badannya. Kalau tidak ada yang nolong karena keberatan bulu, maka dia bisa mati. Itu berbeda sekali dengan karakter kambing. Kambing enggak itu tuannya, enggak itu orang lain, akan diseruduk. Karakter kambing itu melawan, saudaraku. Kalau dia dikutak-atik, dia melawan. Kalau domba, dia tidak mau cari perkara, taunya dia fokus. Nah, ketika dia fokusnya, domba itu hanya makan rumput. Ya. Kalau karakter kambing itu mencari lawan, siapa yang menentang dia. Mari, saudaraku, kita tidak seperti itu. Kita mau menjadi domba-domba yang dipimpin oleh gembala. Yang ketiga yang saya pelajari adalah di ayat yang ke-12 dan 13, perbedaan dengan orang upahan. Ayat yang ke-12, 13 dikatakan, ya, di masa itu bangsa Israel dipimpin oleh pemimpin yang egois. Yesus mengkritik mereka sebagai orang upahan, ya, yang lari saat ada bahaya. Pesan hermeneutiknya sangat jelas. Setiap pemimpin atau sistem yang tidak didasarkan pada kasih pengorbanan Kristus pada akhirnya meninggalkan kita. Jadi ketika kita melihat, ya, di masa itu bangsa Israel dipimpin oleh pemimpin-pemimpin egois, para imam Farisi dan Saduki. Yesus mengkritik mereka sebagai orang-orang upahan, sebagai pemimpin-pemimpin upahan yang lari saat bahaya. Nah, pesan hermeneutiknya jelas. Oke? Jadi pesan moral dan aplikasi yang saya ingin sampaikan bagi orang percaya, saudara dan saya, pembelajar firman, saya menghendaki bahwa khotbah pagi yang saya sampaikan ini adalah khotbah pengajaran, saudaraku. Anda yang tidak tahu, Anda disingkapkan. Ya, bagi orang percaya dan pembelajar firman, saudara dan saya harus menjadi pembelajar firman. Dan Anda dan saya harus menjadi orang percaya. Satu, ya, mempertajam pendengaran rohani kita. Ya, mempertajam pendengaran
rohani saudara dan saya, rohani kita. Di zaman sekarang yang penuh dengan ideologi palsu, kita harus belajar mengenal suara. Suara siapa? Suara gembala kita melalui apa? Firman-Nya. Domba tidak tersesat jika mereka tetap dekat dengan suara gembalanya. Saya ingin menggembalakan saudara, sekalipun saya berkhotbah melalui sosial media ini. Saya bisa menjangkau ya dimanapun di dunia ini. Saya tidak bisa pergi kemana-mana, tapi saya mau menyiarkan amanat agung agar saudara yang belum percaya, belum menjadi murid Yesus mau mendengar firman Tuhan. Saudara tidak perlu mendengar saya, tetapi saudara harus mengikuti firman Tuhan. Saudara tidak perlu mengkultuskan siapa yang menyampaikan firman Tuhan ini, tetapi saudara harus mengikuti firman Tuhan. Ya. Karena firman-Nya inilah saudara tidak akan tersesat. Anda sebagai domba tidak tersesat jika merekat tetap dekat dengan suara gembalanya. Maka saya anjurkan, dimanapun Anda berada, Anda harus berkomunitas yang sehat, berkomunitas dan memiliki seorang gembala, supaya Anda tidak diterkam oleh harimau. Anda sebagai gembala, Anda sebagai domba, di luar sana ancaman saudaraku, serigala, harimau sudah siap menerjang domba-domba. Kalau saudara tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan mati di luar. Anda mengerti? Yang kedua, belajar menjadi gembala bagi orang lain. Saya sedang belajar menjadi gembala untuk saudara. Dengan firman Tuhan pagi hari yang saya bagikan kepada saudara, dan ini juga saya disclaimer juga buat saya, ketika saya berkhotbah juga saya untuk diri saya, bukan hanya untuk Anda. Bagaimana saya belajar, saudaraku? Saya belajar dengan sangat kuat, saudaraku, agar saya juga mau menjadi murid Yesus. Pemahaman yang saya mengerti, saya juga ingin bagikan kepada saudara, di mana saudara pun dapat mendengar khotbah pagi ini. Anda juga harus belajar menjadi gembala bagi orang lain, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Yohanes 10. Ya, jika Anda terpanggil melayani, teladanilah Yesus. Memimpin berarti melayani dan berkorban, bukan memerintah untuk kepentingan pribadi, saudaraku. Kalau Anda mau menjadi gembala bagi orang lain, teladanilah pengajaran Yesus Kristus yang ada dalam firman Tuhan. Karena Alkitab yang saya pegang ini adalah isinya kebenaran firman Tuhan. Isinya banyak dalil-dalil di sini, dan Anda perlu diajar. Kalau Anda tidak mengerti, Anda butuh orang lain untuk menjelaskan, orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Apa kata Alkitab? Maka saudara harus merendahkan hati Anda supaya Anda bisa diajar. Seperti pagi hari ini. Yang ketiga yang saya pelajari, keamanan dan tuntunan. Ya, mengikuti Yesus mungkin membawa kita melalui lembah kekelaman. Ya, saudaraku. Tetapi kita aman karena Sang Gembala tahu jalan keluarnya. Ya. Bedanya, saudaraku, orang sebagai pengikut Kristus dan orang yang bukan pengikut Kristus sama-sama memiliki masalah, tetapi jalan keluarnya yang berbeda. Karena kita mengandalkan gembala kita, yaitu Yesus Kristus, dan orang lain yang tidak punya gembala mengandalkan kekayaannya, mungkin relasinya, atau uang depositonya di bank. Ya, kalau saya mengandalkan Tuhan Yesus, sudah pasti saya ada di dalam keselamatannya. Karena
saya memilih untuk mengikuti menjadi murid Yesus. Ketika saya mati, saya sudah pasti ada di dalam perlindungan Tuhan. Tapi saudara, kalau hati saudara taruh di dalam hartamu, rumahmu, kekayaanmu, hatimu, karena apa? Firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi ketika saudara diperhadapkan dalam kehidupan di dunia ini, ya, apakah engkau mau menjadi pengikut Kristus, murid Yesus, atau engkau mengikuti kekayaan yang fana di dunia ini? Hanya dua. Kalau engkau mengikuti Kristus, maka engkau ikat di bumi ini saat engkau masih hidup, maka di surga juga akan terikat. Tetapi engkau, karena engkau memilih, ya, memilih ketakutanmu, mengandalkan kekayaanmu, barang-barang yang fana yang engkau miliki, maka itu yang engkau ikat di bumi juga akan terikat di surga. Dan di surga tidak ada tempat untuk orang-orang yang demikian. Karena firman Tuhan harus mengikuti gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Dia tanpa melewati Yesus. Ini yang ingin saya ajarkan kepada saudara. Sebagai penutup dan closing statement saya, kita hidup di tahun 2026, di mana teknologi dan logika manusia seringkali didewakan sebagai penuntun. Ya. Namun hanya Yesus yang memiliki bukti sebagai luka palu di tangannya, ya, karena tangan Yesus ditembus oleh paku ketika disalibkan. Ya. Tanda luka paku di tangannya sebagai bukti bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, itu hanya ada pada Yesus Kristus. Pemimpin di dunia itu kabur, saudaraku, ketika mendapatkan tekanan. Kita melihat, ya, sekarang Amerika sedang mau menginvasi Iran. Biasanya yang sudah-sudah para pemimpin itu kabur, saudaraku, kabur, rakyatnya dibiarkan saja. Ya, kita lihat, karena pemimpin-pemimpin di dunia ini tidak mungkin mau mengorbankan dirinya, maka dia kabur, meninggalkan rakyatnya. Ya, kalau di Iran itu malah rakyatnya dibunuhin sama pemimpinnya. Itu, ya, pemimpin di dunia seperti itu, saudaraku. Di Iran rakyatnya protes, malah dibunuhin oleh Ayatollah Khomeini. Itu pemimpin yang kejam, saudaraku. Membunuhin ilegal. Legal saja dia membunuhin rakyatnya, karena dia menganggap dirinya Tuhan. Ya, tapi biarlah itu nanti akan terhukum dengan sendirinya. Tapi yang saya pelajari adalah pemimpin kita adalah Yesus Kristus. Jadikan saudara dan saya mengikuti jalan yang lurus itu. Ya, sebagai closing statement, dunia menawarkan banyak pemimpin, saudaraku. Tetapi hanya ada satu gembala yang memberikan nyawanya untukmu, untuk saya. Ya, jangan biarkan hidupmu dituntun oleh opini publik atau ketakutan akan masa depan. Kembalilah kepada suara Sang Gembala Agung, sebab di dalam tuntunannya Anda tidak hanya menemukan jalan, tetapi Anda menemukan hidup dan dalam segala kelimpahannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pagi hari ini hamba sudah menjelaskan, ya Bapa, akan kebenaran firman-Mu dari Yohanes pasal 10, ya Bapa, ayat yang ke-11. Bapa, kami rindu bahwa hidup kami selalu mau dipimpin oleh Gembala Agung kami, yaitu Yesus Kristus. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus dalam hati kami. Selalu kami mau diajar, kami mau dipimpin. Lembutkan hati kami, jangan keraskan hati kami. Hamba berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, jamah hatinya, lembutkan hatinya, jangan keraskan hatinya. Ya Bapa, agar mereka dapat boleh belajar ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, karena keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Tidak ada dalam pemimpin-pemimpin yang lain. Karena pemimpin-pemimpin yang lain sudah mati dan belum bangkit. Tapi hanya nama Yesus. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah naik kembali kepada hakikatnya sebagai Allah yang memimpin hidup kami. Sebagai murid Yesus, ya Bapa, kami percaya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga buat teman-teman kami, ya Bapa, yang pagi hari ini mereka mendengar firman-Mu. Tuhan, jamah, Tuhan ubahkan hati mereka untuk datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka secara pribadi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan segala aktivitas kehidupan hamba sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan akan keluarga kami, berkati istri kami, berkati suami kami, berkati akan anak-anak kami. Ya Bapa, berkati orang-orang yang kami kasih, kami cintai ya Bapa. Berkati komunitas kami Tuhan, berkati usaha yang kami sedang jalankan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Ya saudaraku, terima kasih sudah setia di live pagi hari ini. Kita jumpa lagi ya pada esok pagi, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta dengan kita semuanya, orang-orang yang percaya. Amin.